Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Agar ketika saya berkongsi terkait info-info terkini dan juga berita-berita terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, hari ini saya ingin sharing serba sedikit gimana caranya biar lebih mudah, apa aja sih yang perlu dilakukan dan juga persyaratan bagi mengikuti rekalibrasi pulang di KLIE 1. Nah, kalau teman-teman ingat, mulai 8 Juli kemarin, jadi pemerintah Malaysia sudah membenarkan teman-teman yang tidak mempunyai permit di sini atau visa itu bisa pulang dengan mengikuti program rekalibrasi tanpa STO dan langsung ke KLIE 1. Nah, namun masih ada beberapa syarat yang perlu teman-teman lengkapkan ya ketika teman-teman hendak mengikuti rekalibrasi pulang tersebut. Nah, diantaranya yang pertama, teman-teman harus membuat saringan suhu di tingkat 5, suhu badan di tingkat 5 di pintu 2, 3, 5, dan 6 di balai berlepas di Aras 5 KLIE. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menuju ke counter program rekalibrasi pulang KLIE di tingkat 3. Jadi teman-teman harus pergi dulu ke tingkat 5, di sana membuat saringan suhu badan yaitu di pintu 2, 3, 5, dan 6, di balai berlepas. Kemudian teman-teman bisa menuju ke counter rekalibrasi di tingkat 3 yang bersebelahan dengan balai ketibaan domestik. Kemudian syarat-syaratnya yang pertama, memiliki dokumen perjalanan yang sah, paspor atau dokumen SPLP. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai paspor, teman-teman bisa memohon SPLP di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kemudian dokumen tersebut difotokopi sebanyak 3 lembar. Nah, kalau untuk paspor, teman-teman harus memfotokopi juga COP yang ketika teman-teman masuk ke Malaysia. Namun untuk SPLP teman-teman hanya memfotokopi bagian depan saja ya, 3 keping ataupun 3 lembar. Kemudian yang kedua, memiliki tiket dengan masa berlaku terbang maksimal 24 jam. Jadi sebelum teman-teman ke KLIE, pastikan teman-teman sudah membeli tiket yang berlaku dalam 24 jam. Dan tiket tersebut difotokopi sebanyak 3 lembar. Kemudian 3, memiliki hasil tes PCR negatif. Jadi teman-teman harus membuat tes PCR dulu di klinik-klinik ataupun di rumah sakit yang terdekat dengan teman-teman. Kemudian memfotokopi juga sebanyak 3 lembar. Kemudian yang keempat, membayar check out memo sebesar Rm500 dengan cara pembayaran elektronik yaitu debit, credit card, atau Tasenggo e-wallet. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai debit card ataupun credit card, teman-teman bisa menggunakan Tasenggo e-wallet ataupun Tasenggo seperti yang telah digunakan sebelum ini di Gym Putrajaya. Jadi teman-teman harus mempelajari gimana caranya untuk mendapatkan Tasenggo e-wallet tersebut. Kemudian tidak menerima pembayaran secara tunai ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman membawa alat pembayaran seperti yang telah disebutkan. Kemudian kelima, tidak ada sistem antrian online. Jadi di situ nanti teman-teman beratur dan kemudian akan dilayani sesuai dengan giliran teman-teman masing-masing. Kemudian keenam, siapapun yang memiliki atau memenuhi syarat di atas boleh walk-in atau terus pulang dari KLIE 1. Kalaupun nanti teman-teman sudah membeli tiket di KLIE 2, teman-teman bisa melakukan dulu mengikut rekalibrasi pulang di KLIE 1. Setelah prosesnya selesai, teman-teman bisa menuju ke KLIE 2. Nah, untuk lebih mudahnya mungkin teman-teman tidak perlu membawa banyak barang karena kan jika teman-teman pulang melalui KLIE 2, jadinya teman-teman ini harus
membawa barangnya ke LAI 1, kemudian setelah selesai harus ke LAI 2. Jadi banyak perjalanan yang dilakukan. Kalau barangnya banyak, otomatis kita akan jadi repot. Kemudian yang ketujuh, kom tersebut berlaku untuk semua penerbangan. Jadi check out memo tersebut bisa digunakan untuk mana-mana penerbangan. Contohnya seperti Garuda, MAS, seperti Singapore Airlines. Jadi semuanya ya teman-teman, itu hanya beberapa contoh. Nah teman-teman, jadi pastikan mulai dari paspor atau SPLP, tiket, dan hasil RT-PCR-nya difotokopi 3 lembar. Ini untuk mempermudahkan. Jadi nanti di KLAI 1 teman-teman tidak perlu repot mencari tempat fotokopi. Nah sekian penjelasan saya. Semoga apa yang saya kongsikan bermanfaat dan dapat lagi mempermudah teman-teman semua. Nah teman-teman, karena ini sudah hari ini 9 Zulhijjah, maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kurban. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.